katakan jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Lidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka, Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. kita angkat tangan kanan kita, katakan jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Pujilah Dia. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ketika kita mengucapkan pujian kepada Tuhan, itu menguatkan iman kita, Bapak Ibu. Ucapkan sampai telinga kita mendengar bahwa kita memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Ampuni kami. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, Kami persilahkan kepada hamba-Nya, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati kami saat ini.
yang terbuka untuk Tuhan. Tuhan, selidiki setiap hati kami yang paling dalam, karena Engkaulah yang paling mengerti, Engkaulah yang paling tahu setiap kedalaman hati kami. Dalam setiap hati kami yang tersembunyi pun Tuhan, Engkau melihat saat ini. Engkau melihat kerinduan kami untuk mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menguasai setiap kami, supaya firman-Mu yang akan kami pelajari itu benar-benar membawa suatu dampak yang positif, membawa pertumbuhan iman bagi kami semua, supaya kehidupan kami makin hari makin menunjukkan bahwa kami adalah benar-benar anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir pemberitaan firman-Mu, biarlah jadi seturut kehendak dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya terharu dan meneteskan air mata setelah menyanyikan pujian yang tadi, buka hatiku terbuka untukmu Tuhan, karena ternyata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang saya sudah baca dan persiapkan untuk kita semua. Karena kadangkala kita merasa seperti orang percaya, tetapi tidak memberikan ruang kepada Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Bahkan sering kita menutup hati kita untuk Tuhan menguasai dan memimpin hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-25, nanti kita akan baca sampai ayatnya yang ke-40. Ceritanya sangat panjang, tetapi kita harus baca supaya kita mengerti alur cerita daripada kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-40. Sebenarnya sampai ke 59, tetapi dipotong sampai ayatnya ke-40. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Tuhan dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dihendaki Tuhan, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Tuhan." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberikannya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti itu dari Tuhan, ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku,
ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab itulah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi pembacaan di pagi hari ini dan akan menjadi perenungan bagi kita semua. Jika kita membaca dari seluruh perikop ini, bahkan dari pasalnya yang ke-6, maka perikop ini merupakan satu perdebatan atau satu pertentangan yang sangat luar biasa yang terjadi antara manusia sebagai ciptaan Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi sebenarnya ketika kita belajar lebih dalam, maka ini adalah suatu perikop yang mengerikan. Kenapa? Karena di sini manusia memperlihatkan ketegaran hatinya, memperlihatkan sesuatu yang tidak patut di hadapan seorang pemimpin yang itu merupakan Tuhan yang menciptakan manusia. Tetapi ini merupakan pelajaran bagi kita. Merupakan suatu contoh yang perlu kita pelajari supaya hal ini tidak terulang lagi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Cerita ini diawali dengan Tuhan Yesus membuat suatu mujizat di mana setelah Yesus memperkenalkan dirinya atau menyaksikan dirinya kepada banyak orang, Yesus menyingkir ke gunung. Iya. Dan di sana ketika dia ada di gunung, dia diikuti oleh sekelompok orang banyak. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa diikuti oleh orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, artinya begitu banyak rombongan orang yang mengikuti dia. Ketika sampai di gunung, dia melihat selain Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga, tetapi Yesus pun juga memperhatikan kehidupan manusia sebagai jasmania. Artinya memiliki kepedulian bahwa manusia selain makanan rohani yang dibutuhkan, tetapi juga makanan jasmani. Sehingga Yesus memiliki kepedulian dan hendak memberi makan kepada orang banyak yang hadir pada waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ekor ikan memberikan makan kepada 5.000 laki-laki. Kalau di dalam Injil Matius dikatakan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi sangat jelas bahwa itu dimakan oleh 5.000 orang lebih. Kalau mungkin pasangan suami istri sudah 10.000. Asumsinya begitu. Kalau misalnya 50% yang menikah berarti kan sudah 7.000-an. Ditambah dengan anak-anaknya mungkin seperempatnya, berarti bisa sampai 10.000 orang yang makan. Tadi malam saya bertanya sama
istri saya dan anak saya Rehan. 10.000 orang, bagaimana caranya pada waktu itu dia menghitung? Mereka bingung, bagaimana ya? Waktu itu belum ada kalkulator, komputer pun belum ada, alat hitung yang canggih pun belum bisa, drone untuk menghitung orang di atas pun tidak bisa, sebanyak itu. Tapi Rehan itu punya pemikiran yang luar biasa menurut saya. Dia bilang, Bapak itu gampang, suruh mereka berkelompok 10-10. Untuk menghitung itu gampang. Loh, kamu tahu dari mana? Itu kan menurut saya, Bapak. Betul apa yang kamu bilang, itu disuruh oleh Tuhan untuk duduk berkelompok-kelompok, dan itu disuruh berkelompok 50 dalam satu kelompok. Dengan demikian mudah untuk menghitung. Maka 5.000 orang lebih yang ada di dalam itu valid. Tidak mungkin tipu. Karena 4 Injil bersaksi bahwa 5.000 orang. Ya, jadi saya berani mengatakan bahwa ini valid. Kenapa? Karena cara menghitungnya dibuat dalam bentuk kelompok. Mujizat ini sudah dilakukan. Tetapi karena Tuhan Yesus mengetahui motivasi mereka, sehingga Tuhan Yesus menyingkir lagi dari mereka, menghilang dari hadapan mereka. Ternyata Tuhan Yesus itu melakukan perjalanan menuju ke seberang danau di Kapernaum. Maka orang banyak itu mencari Yesus kemana? Nah ini, banyak orang akan mencari Yesus. Banyak orang yang akan mencari Yesus. Ya, tetapi mencarinya berbeda-beda motivasi. Nah, sehingga satu malam berlalu mereka tidak menemukan, besoknya ada kapal atau perahu yang datang dan mereka menggunakan perahu untuk menyeberang ke sebelah. Sampai ke sebelah muncullah di ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah kau ada di sini? Ini suatu pertanyaan yang satu sisi mungkin heran, satu sisi juga mungkin ingin tahu banyak. Kenapa? Karena sebenarnya waktu Tuhan Yesus menghilang, dia tidak melihat Yesus naik ke atas perahu bersama murid-muridnya. Yang dia lihat hanya murid-muridnya saja yang naik ke perahu. Jadi orang yang menemukan itu pasti heran. Loh, kok bisa ada di sini? Maka bertanyalah, bagaimana engkau bisa ada di sini? Iya, orang-orang banyak ini pun belum paham tentang bagaimana tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga Tuhan pun tidak memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan mereka. Tetapi justru di ayatnya yang ke-26, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Inilah motivasi kehidupan manusia. Sehingga judul daripada pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah tujuan hidup orang percaya. Iya. Di antara manusia dengan Tuhan yang terjadi perdebatan dalam perikop ini, itu terjadi karena ada dua versi perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan. Kalau manusia itu memiliki tujuan, ingin, yang pertama orang banyak ini mewakili orang Israel. Kenapa? Karena tujuan mereka itu ingin menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka. Kita bisa lihat dalam ayatnya, pasal 6 ayatnya yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ini motivasi mereka atau tujuan orang banyak. Yang pertama adalah ingin membawa Yesus dengan paksa untuk dijadikan sebagai seorang
raja. Raja dunia maksudnya di sini. Karena pada waktu itu mereka berpikir bahwa ketika Yesus dijadikan raja, mampu untuk mengalahkan bangsa lain yang pada waktu itu menjajah mereka, bangsa Romawi. Sehingga mereka bisa terlepas dari si penjajah atau para bangsa-bangsa lain yang menguasai mereka secara politik. Kenapa mereka berpikir begitu? Karena dia melihat bahwa sosok Yesus mampu melakukan mujizat. 5.000 orang bisa diberi makan, bahkan lebih. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan banyak mujizat lain yang dilakukan. Sehingga mereka berpikir bahwa jangankan orang lumpuh, para tentara-tentara Romawi pun bisa disapu bersih dengan cara-cara pembuat mujizat. Mungkin bisa mengatakan bahwa 5.000 orang yang sudah diberi makan itu diberikan satu kekuatan khusus dari Tuhan Yesus. Mungkin seperti Superman sebagian, menjadi Batman, menjadi panglima-panglima perang yang hebat untuk bisa mengalahkan bangsa lain. Maka dia akan bebas dari bangsa lain. Mungkin itu pikiran mereka. Ataukah mungkin dengan angin bertiup dan lain sebagainya. Karena Tuhan melakukan mujizat. Sehingga mereka mengkandidatkan Tuhan Yesus sebagai raja yang cocok. Yang bisa membawa era baru bagi bangsa Israel. Yaitu era kebebasan dari bangsa-bangsa. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu terlihat dalam ayatnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-26 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Iya. Yang kedua adalah karena mereka telah kenyang dengan roti yang dibuat oleh Tuhan Yesus dengan cara membuat mujizat. Jadi itu yang menjadi fokus mereka. Menjadi kesimpulannya bahwa manusia kadang-kadang berfokus kepada hal yang material, hal yang bisa dilihat. Sedangkan Tuhan berfokus kepada hal yang rohani. Ini perbedaannya. Nah, Tuhan berfokus kepada bagaimana kehidupan manusia setelah kematian atau kehidupan manusia di kekekalan nanti. Tetapi manusia itu kadang-kadang berfokus kepada batas ketika dia masih ada di bumi. Fokus kepada hal-hal yang bersifat material. Ini yang menjadi perdebatan antara manusia yang diwakili oleh orang-orang banyak dan Yesus sebagai Tuhan. Karena adanya perbedaan pandangan dan perbedaan tujuan. Manusia kadang-kadang lebih fokus pada hal-hal yang kelihatan atau yang jasmani. Manusia lebih fokus kepada makanan, roti yang jasmani, yang tujuannya adalah membuat tubuh kita menjadi tidak lapar atau yang sering mengenyangkan tubuh. Kemudian manusia lebih fokus kepada masalah kesehatan jasmani. Bagaimana upaya kita ini supaya kita tetap sehat dalam hal jasmani. Ini tidak salah. Dalam hal ini sebagai manusia itu tidak salah. Karena Tuhan pun peduli kepada kita dalam hal finansial dan kebutuhan hidup. Contohnya memberikan roti, memberikan makan kepada orang banyak. Tidak salah. Tetapi Tuhan ingin supaya kita itu lebih mendalami apa yang Tuhan inginkan. Jadi secara finansial kita dapat, tetapi secara kekekalan pun dalam kerohanian, dalam hal rohani pun kita dapat.
Itu yang Tuhan Yesus mau. Karena Tuhan Yesus berfokus kepada kehidupan yang kekal, yaitu roti hidup atau manusia yang lapar akan kebenaran. Nah, ini fokusnya Tuhan, yaitu manusia yang lapar secara rohani. Bagaimana caranya supaya manusia yang lapar rohani ini dikenyangkan dengan roti hidup. Ini fokusnya Tuhan. Kemudian Tuhan itu sangat peduli dengan yang namanya sakit rohani. Iya, sakit rohani artinya rohaninya ada masalah. Tetapi manusia fokus pada kesehatan fisik, sedangkan Tuhan fokus kepada sakit rohani. Nah, ini perbedaannya sehingga terjadi perdebatan. Seberapa kita peduli dengan hal yang jasmani dan juga rohani? Ya. Hal ini terjadi karena orang banyak itu tidak melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai karya Tuhan atau sebagai karya Tuhan, atau tidak melihat Yesus sebagai karya Tuhan atau Yesus sebagai roti hidup. Tetapi justru kita lebih fokus kepada apa yang dibuatnya, tidak fokus kepada siapa yang membuat. Ini Tuhan Yesus mau supaya kita fokus kepada siapa yang membuatnya. Bukan fokus kepada apa yang dia buat. Iya. Sehingga di dalam kehidupan kita kadang kala kita salah bertindak, salah menafsirkan, bahkan salah untuk melakukan percaya kepada Yesus. Karena memang dalam perdebatan ini terjadi mengatakan bahwa orang banyak bertanya, apa yang harus kami kerjakan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerjakanlah apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu percayalah. Kata percaya ini tidak bisa menghubungkan hanya ya sudah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya sebatas itu. Karena Tuhan mengatakan bahwa kerjakanlah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu percayalah. Kalau berbicara masalah pekerjaan, berarti ada upaya manusia atau ada tindakan dari manusia untuk kita melakukan sesuatu supaya kita bisa dikatakan bekerja. Tetapi kalau hanya duduk diam dan mengatakan aku percaya, itu belum cukup menurut Tuhan. Maka perlu ada tindakan. Tindakan yang dimaksud bukan berarti kita mau baru mencari keselamatan, tidak. Tetapi memang firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Keselamatan yang kita peroleh itu harus diolah sedemikian rupa supaya mendatangkan berkat-berkat lain yang merupakan kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Maka kita disuruh untuk bekerja. Nah, ini adalah tugas kita, adalah bekerja, yaitu dengan cara percaya. Bagaimana bekerja? Yang pertama adalah kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus datang itu mengajarkan tentang aturan, tata cara hidup dalam kerajaan sorga. Aturan-aturan dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan berasal dari kerajaan sorga, bukan berasal dari kerajaan dunia, sehingga aturannya pun berbeda dengan aturan dunia. Sehingga di dalam Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 bahkan sampai pasal 8, kita akan melihat bagaimana tindakan hidup manusia yang harus sesuai dengan aturan-aturan sorga. Kenapa? Karena kita memang adalah anggota warga kerajaan sorga. Ketika kita masih di bumi, Tuhan sudah melatih kita
untuk mempersiapkan kita ketika kita untuk masuk ke dalam sorga. Sehingga Tuhan datang mengajarkan ya ajaran-ajaran tentang sorga. Makanya pekerjaannya itu sepertinya berbeda dengan aturan dunia. Kalau dunia memperbolehkan masalah dendam untuk dibalaskan. Tapi aturan kerajaan sorga mengatakan bahwa ampunilah musuhmu. Dan ini semua berbeda dengan aturan-aturan dunia. Nah, dengan demikian maka Tuhan mengatakan bahwa ketika engkau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri. Penyangkalan diri inilah, di dalam aturan-aturan inilah akan muncul penyangkalan diri. Kenapa kita disebut menyangkal diri? Karena kita akan berbeda, prinsip kekristenan akan berbeda dengan prinsip dunia. Nah, jadi disinilah kita diajarkan oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan untuk bertindak dalam penyangkalan diri. Karena aturan surga itu harus kita jalani sebagai orang percaya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa disuruh kita untuk bekerja, yaitu dengan cara percaya. Seperti apakah pekerjaan kita? Kita dituntut oleh Tuhan untuk menyangkal diri. Menyangkal diri dalam hal apa? Kita harus hidup sesuai dengan aturan sorga. Harus berbeda dengan aturan dunia. Ini yang dimaksud oleh Tuhan, kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri bukan berarti kita harus memisahkan diri daripada dunia dalam hal menyendiri, tetapi kita tetap ada dalam dunia, tetapi kita tidak sama dengan dunia. Makanya kita harus menyangkal diri. Karena adanya perbedaan pandangan, maka seringkali manusia itu salah atau seringkali keliru di dalam menunjukkan tujuan hidupnya. Kadang kita pergi mencari Tuhan karena kita melihat apa yang dibuat oleh Tuhan. Banyak orang atau tidak sedikit orang itu mencari Tuhan untuk mendapatkan mujizatnya. Jadi ketika dia sudah dapat mujizat Tuhan, dia sudah disembuhkan, tetapi lupa siapa sebenarnya yang memberikan kesembuhan. Ini yang disebut dengan memanfaatkan Tuhan. Padahal Tuhan katakan bahwa mari kita kerjakan, supaya kita tetap hidup bersama Tuhan dalam penyangkalan kita. Tetapi kadang kita mencari, karena kita lagi butuh kesembuhan secara fisik, kita mencari siapa yang pendoa-pendoa yang hebat untuk kita didoakan. Setelah kita didoakan, kita sembuh, kita lupa kembali mengucap syukur. Tetapi sebenarnya kesembuhan pun datang daripada Tuhan, bukan datang dari siapa-siapa. Masalah kita sering mencari Tuhan dalam hal untuk mewujudkan apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yang penting Tuhan menjawab pergumulan saya, Tetapi kita tidak sungguh-sungguh menikmati roti hidup yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga terjadi perdebatan lagi tentang antara Tuhan Yesus dengan para muridnya, orang banyak mengenai makanan, yaitu roti dari sorga. Karena Tuhan Yesus menawarkan roti dari sorga. Roti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah dirinya. Kalau orang yang percaya kepada Yesus berarti dia berhak untuk makan roti hidup dan makanan daging dan darahnya itu sebagai makanan. Yang kita peringati atau kita buktikan di dalam biasanya perjamuan kudus. Nah, kita sungguh-sungguh percaya bahwa roti dan darah Yesus itu bersatu dengan tubuh kita. Nah, tetapi orang-orang banyak justru berpikir bahwa roti dari surga sudah pernah diberikan oleh Tuhan kepada kami. Ketika nenek moyang kami berjalan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian,
Tuhan sudah menurunkan yang namanya manna. Ya manna itu ternyata roti yang paling enak. Karena rasanya roti madu. Sungguh luar biasa enaknya diberikan oleh Tuhan. Dan itu makanan mereka sehari-hari sepanjang 40 tahun lamanya. Dan itulah yang mereka anggap bahwa itu roti dari surga. Memang roti dari surga. Tetapi roti itu secara fisik fokus kepada mengenyangkan perut. Dan juga kalau kita membaca, mempelajari secara mendetail tentang mana, itu banyak aturan di sana. Selain tentang mengajar kita untuk tidak serakah, juga mengajar kita tentang hari Sabat. Ya, tetapi tidak membahas itu. Kita membahas bahwa ternyata kita kadang-kadang melihat roti secara fisik yang diwakili oleh orang banyak ini. Iya. Tetapi Tuhan menginginkan supaya mereka makan roti hidup, yaitu darah dan daging Tuhan Yesus yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa dan pemberi kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Tetapi ternyata mereka melihatnya secara jasmani. Sehingga mereka pada akhirnya mereka bersungut-sungut. Orang banyak ini bersungut-sungut pada akhirnya. Justru menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa bukankah ini anak Yusuf dan anak Maria. Jadi melihat Yesus sebagai manusia biasa. Kenapa? Karena tidak melihat lebih jauh atau tidak melihat di balik daripada tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia hanya melihat mujizatnya dan tandanya, tetapi tidak melihat sumber tanda dan siapa yang melakukan tanda. Sehingga mentok hanya sampai di situ. Iya. Pada pagi hari ini saya tidak menghakimi Bapak Ibu untuk seperti ini. Saya juga masih belajar, mari kita belajar sama-sama. Sebatas mana kita memahami Tuhan? Sebatas mana kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita hanya percaya kepada Tuhan karena melihat karya yang dilakukannya, melakukan mujizat dalam hidup kita, sudah memberikan kita makanan finansial, sudah mencukupi segala kebutuhan kita, mencukupi apa yang menjadi harapan dan keinginan kita, mencukupi memberikan kita kekuatan dan kesehatan, tetapi tidak memaknai hidup kita dengan bagaimana melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu dengan mengerjakan yang namanya percaya. Mengerjakan percaya lebih dari kita mengucapkan satu perkataan, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Tidak sebatas itu saja, tetapi sejauh bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu, dalam menyangkal diri kita di tengah-tengah dunia yang memiliki prinsip perbedaan antara prinsip dunia dan prinsip sorga. Dan itu merupakan pekerjaan yang berat, bukan sebatas main-main. Karena kita harus berbeda. Dan itu perlu pergumulan hidup. Ya, memikul salib dan menyangkal diri bukanlah suatu perkataan yang gampang dan mudah. Ini perlu perjuangan hidup yang harus kita betul-betul pertahankan. Dan ketika kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, apa yang kita miliki, niscaya pasti gagal. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai roti yang hidup, yang sudah ada dalam kehidupan kita, bersatu dengan tubuh kita, maka kita tidak akan gagal dalam mengerjakan keselamatan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Supaya janji Tuhan di dalam ayatnya yang 54 tentang ketika Yesus datang,
dan Dia membangkitkan kita untuk kita hidup yang kekal. Ini tujuan utama Kristus, yaitu supaya kita hidup di hidup yang kekal. Ini tujuan utamanya Tuhan, bukan tujuan yang lain. Hanya menginginkan supaya kita hidup ketika Tuhan datang dan kita bangkit menjadi hidup yang kekal. Tuhan tidak menutup hati mereka. Tuhan selalu mengatakan bahwa siapapun yang datang kepadaku, aku tidak akan menolaknya. Siapa yang diberikan dan dipercayakan Bapa kepadaku, saya tidak akan menolaknya. Kesempatan itu selalu ada buat kita semua. Kesempatan itu selalu terbuka untuk kita semua. Yang Tuhan berikan kesempatan itu, mari kita manfaatkan dengan baik. Supaya ketika kita ada di bumi, kita benar-benar masih berjuang untuk hidup secara jasmani, tetapi juga kita tetap berjuang untuk kehidupan yang kekal. Supaya kita tidak salah fokus, supaya kita tidak salah tujuan. Tetapi tujuan kita sebagai umat percaya adalah kita memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal kita dapatkan di dalam roti hidup. Roti hidup adalah Tuhan Yesus sendiri. Inilah kebenaran firman Tuhan yang hari ini menjadi pelajaran kita. Saya terbatas dalam menyampaikan. Kita semua belajar dalam melaksanakan firman Tuhan ini. Tetap percaya dengan sungguh bahwa ketika Roh Kudus Tuhan memimpin kita, maka semuanya akan berjalan. Kita bersyukur. Kepada Pak Gembala saya mohon untuk memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan saya akan mengulang firman di ayat yang ke-40. Coba Bapak Ibu merenungkan, meresapi sampai kedalaman hati, maka Bapak Ibu semuanya akan diberkati. Yesus berkata seperti ini, sebab inilah kehendak Bapakku, kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah roti hidup yang memberikan kehidupan yang kekal. Sehingga saat kita makan roti itu, maka hidup kekal menjadi milik kita karena kita telah menyatu dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam diri kita. Terima kasih ya Bapa atas anugerah yang Kau berikan buat kami. Supaya ketika kami mengikut Engkau, kami bukan hanya memikirkan dan mengharapkan hal-hal duniawi. Tapi terlebih dari itu Tuhan, kami mau memperhatikan hidup rohani kami. Karena Engkau begitu memperhatikan kehidupan rohani kami ya Tuhan. Biarlah rohani kami tidak ada yang sakit, rohani kami tidak ada yang terluka, tapi rohani kami semuanya boleh dikuduskan, sehingga hidup kami semakin berkenan di hati Tuhan, memahami bahwa hidup kekal yang kami miliki adalah merupakan kehendak-Mu dan merupakan kasih anugerah dari Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu siang hari ini, menguatkan iman kami, membuat kami semakin kokoh di dalam percaya Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, semakin hari Engkau semakin membukakan rahasia firman-Mu, semakin Engkau singkapkan wahyu-wahyu yang baru untuk boleh dibagikan kepada kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Tuhan memberkati. Ya, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita menutup ibadah pada siang hari ini. Kita angkat pujian dari Kemenangan Iman nomor 139. Berkumandang suara dari Semarang, kirimlah banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah bantuanmu, berikan janganlah jemu, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Minta roh gerakan sidang Tuhanmu, kirimlah baik berdoa sokong dengan hartamu, kirimlah silakan Pak Gembala. Berita Injil menyentak yang terlelap, Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan juga penyertaan-Mu. Kiranya semua yang kami lakukan di pagi hari ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semuanya boleh diberkati sehingga kami semakin cinta Engkau. Kami bawa saudara kami Ibu Rory dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi dia. Kami juga mengasihi dia. Untuk itu Tuhan kami menyatukan hati kami dan iman kami, supaya Tuhan menjamah dia dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya ketika Engkau mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib, maka darah itu berkuasa untuk memberikan kesembuhan kepada dia. Kami hanya berharap mukjizat-Mu nyata dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami bersyukur atas kelahiran dari anak Bapak Seprianto. Tuhan telah menyertai, memberkati, sehingga anak ini bisa lahir dengan sehat. Orang tuanya juga sehat. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan pertumbuhan buat dia ya Tuhan. Terima kasih karena semua ini boleh jadi karena atas anugerah-Mu. Berkati kami semua yang saat ini menghadapi pergumulan kami. Kalau ada di antara kami yang memiliki masalah kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan kepada kami.
Kalau ada yang memiliki pergumulan ekonomi, Tuhan pulihkan kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang memiliki masalah dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga, Tuhan juga akan memulihkan kami. Karena kami percaya bahwa saat Engkau hadir dan menjamah kami, maka pemulihan itu terjadi. Terima kasih ya Bapak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang saya cintai, mari kita tengadahkan kedua tangan kita dan terimalah berkat. Damai sejahtera dan sukacita yang melebihi akal pikiran manusia telah Bapa berikan kepadamu. Kasih karunia dan kemurahan Tuhan Yesus telah nyata ketika Dia disalibkan, mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Roh Kudus yang dijanjikan telah turun diam di antara kita untuk memberikan penghiburan dan menolong kita memahami kebenaran. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang esa, yang setia adanya, selalu menyertai, memberkati kita mulai hari ini sampai Dia datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.